Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membaca surat Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud ayat ini adalah bagaimana kita ingkar kepada Allah padahal kita itu mati, lalu Dia menghidupkan kita semua, kemudian Dia mematikan kita, lalu Dia menghidupkan kita kembali, kemudian kepadanya lah kita dikembalikan. Sejak kapankah kita dihidupkan oleh Allah? Ketika tanah yang mati, dari tanah yang matilah kita dihidupkan oleh Allah. Dari tanahlah cikal bakal badan ini dicipta, dijaga, dicukupi seluruh kebutuhannya sejak dari tanah. Kemudian dibimbing lagi oleh Allah ke dalam tumbuh-tumbuhan, dibimbing lagi dengan kasih sayangnya Allah menuju kepada hasil tumbuh-tumbuhan, yakni buah-buahan, sayur-mayur, dan padi. Ketika saat jadi buah-buahan, sayuran, dan padi, kita diperjalankan lagi dengan kasih sayangnya Allah. Dimasukkanlah kita, badan-badan, cikal bakal badan kita kepada kedua orang tua kita, sehingga hasil makanan dan minuman kedua orang tua kita
dipilah-pilah kembali oleh Allah. Saripatinya dijadikan sel sperma dan sel telur. Kemudian bersatulah kedua orang tua kita hingga menjadi gumpalan darah. Bimbingan Allah, kasih sayang Allah, penjagaan Allah tidak pernah henti-hentinya. Dengan kasih sayangnya lah kita diperjalankan lagi menjadi gumpalan daging. Di saat menjadi gumpalan daging, ditegaskan lagi di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Jadi ketika di dalam gumpalan daging ditegaskan lagi bahwa roh itu, hidup itu Allah. Jadi hidup yang dari tanah sampai tumbuhan hingga menjadi buah sayuran dan padi, hingga menjadi sperma, hingga menjadi gumpalan darah sampai menjadi gumpalan daging, itu hayatullah yang memperjalankan, yang menciptakan, yang memproses, yang menjaga keadaan cikal bakal badan kita ini. Kemudian di saat menjadi gumpalan daging, Allah menegaskan kembali bahwa kutiupkan rohku, hidupnya Allah, hayatullah. Sehingga berjalanlah lagi menjadi janin. Diciptakanlah tangan, kedua tangan, kaki kita, kepala, badan, dan sebagainya. Sehingga jeroan-jeroan di dalam tubuh pun Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mengukir, yang membentuknya. Bukan orang tua kita. Orang tua kita, ibu kita tinggal diam saja, tidak ikut-ikutan memproses. Hayatullah lah yang memproses cikal bakal badan ini, yang menghidupi cikal bakal badan ini. Kemudian dilahirkanlah kita semua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dilahirkanlah kita semua dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Maka dari itu, inilah yang dimaksud dari yang mati dihidupkan oleh Allah. Ketika badan belum diproses, itulah kematian. Setelah tanah ini diproses sampai menjadi bayi, itulah kehidupan, yakni hayatullah, hidupnya Allah yang suci. Kenapa bayi itu disebut suci? Karena kita belum hadir, kita belum terlahir ke dalam bayi. Kemudian ketika kita umur 5-7 tahun, ketika akil baligh, detik akil baligh, kita didatangkan oleh Allah, dijanji oleh Allah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Namun ketika detik akil baligh, kita mulai datanglah, lahirlah kesadaran bahwa ini hidupku hamba, ini badanku hamba, dan semua diakui oleh diri kita waktu datang detik-detik akil baligh hingga saat ini. Ketika datang detik-detik akil baligh itulah, sampai saat inilah, itulah yang dikatakan kematian lagi. Dari yang mati dihidupkan oleh Allah, yakni yang dimaksud hidup adalah hayatullah. Kemudian ketika detik akil baligh dimatikan lagi oleh Allah. Maksudnya
Kematian di sisi Allah itu bukan matinya badan, akan tetapi kematian di sisi Allah itu yakni matinya hati, matinya jiwa, ingkarnya hati kepada Allah. Karena selama ini kita belum mengenal Allah. Itulah kematian di sisi Allah. Kemudian kapan kita dihidupkan kembali? Kita dihidupkan kembali yang terakhir, yakni ketika hamba sudah menyadari kezalimannya, kesalahannya, dosa-dosanya selama ini, yang selalu ingkar kepada Allah, yang selama ini diri kita selalu menjadi penguasanya hidup dan badan, seolah-olah diri kita selama ini tidak bertuhan. Badan-badan kita memang bertuhan, badan-badan kita memang beragama, akan tetapi selama ini hati kita belum bertuhan, yakni hati kita masih ateis, tak bertuhan, seolah-olah saja bertuhan, akan tetapi hakikatnya kita tidak bertuhan, karena yang wujud di hati kita hanyalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Sedangkan Allah selama ini kita tiadakan, kita goibkan di hati kita. Inilah yang dimaksud kematian oleh Allah. Ketika kita mulai sadar atas seluruh dosa-dosa kita, kita mencari Allah dengan jalan belajar ilmu hakikat dan makrifat. Ketika hamba sudah menyadari ketiadaan dirinya, ketika hamba sudah menyadari ketidakwujudan diri manusianya, ketika hamba sudah menyadari kematian diri hambanya, yang hidup hanya Allah, ketika itulah maka hidup kembali, yakni kita dulu mati, kemudian dihidupkan kembali, terus dimatikan lagi ketika detik akhir balik, terus dihidupkan kembali. Dan ketika sudah mengenal zat yang bernama Allah lah, hayatullah lah, ketika kita sudah sadar bahwa hayat ini hayatnya Allah, maka itulah jalan rojiun, kepada Allah lah dikembalikan. Begitu maksudnya. Jadi hidup yang hidup itu hanya Allah. Ketika Allah menghidupkan cikal bakal badan yang dari tanah ini, apakah kita ingat? Apakah kita merasakan? Apakah kita bisa menyaksikan ketika tanah itu dihidupkan, diproses saripatinya hingga menjadi tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran, sehingga dimakan kedua orang tua menjadi sperma dan sel telur, sehingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging dan janin, serta sampai bayi. Apakah kita masih ingat hidup kita? Kalau kita mengakui bahwa hidup ini hidup kita, hidupnya manusia, tentunya kita wajib ingat ketika hidup saat di tanah, di tumbuhan, di buah sayuran dan padi, di sperma dan sel telur, di gumpalan darah, gumpalan daging dan janin sampai bayi. Kita wajib menyaksikan bila memang hidup ini hidupnya kita, hidupnya manusia. Inilah bukti bahwa manusia itu tidak punya hidup. Yang hidup hanya Allah. Sedang manusia hanya diperjalankan, hanya diutus oleh hidup. Dan ketika detik akhir balik, dimatikan lagi.
yakni ketika manusia tidak menyadari atas Tuhannya, ketika manusia mentuhankan dirinya sendiri, itulah kematian, dimatikan lagi. Setelah itu dihidupkan lagi ketika manusia itu sudah menyadari ketiadaan dirinya di dalam syuhud, di dalam musyahadah, di dalam tajalli. Kemudian kepada Allah lah kita dikembalikan. Demikian para sahabat. Semoga kita semua selalu dipahamkan, selalu dibimbing oleh Allah. Pada intinya seluruh manusia itu adalah wali-walinya Allah. Maksudnya apa? Seluruh manusia itu dihidupi oleh hayatullah, hidupnya Allah, bukan hidup manusianya. Akan tetapi kebanyakan mayoritas manusia tidak mau berwalikan Allah, tidak mau berwalikan Tuhannya. Akan tetapi manusia pada ingkar kepada Allah, yakni manusia lebih suka, lebih condong berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri, berwalikan kepada diri manusianya sendiri, yang mana kewaliannya diabaikan hingga terkubur di dalam hatinya. Nah, kewalian inilah yang dimaksud permata yang hilang. Jadi permata yang hilang, iman yang hilang inilah yang wajib kita gali, yang wajib kita cari kembali, yakni ma'ul hayat, air kehidupan. Siapa yang hidup? Hayatullah. Ketika kita sudah menyadari kembali bahwa hidup yang ada di tanah, bahwa hidup yang ada di tumbuhan, bahwa hidup yang ada di buah sayuran dan padi, bahwa hidup yang ada di kedua orang tua kita, bahwa hidup yang ada di sperma dan sel telur, bahwa hidup yang ada di kumpalan darah, kumpalan daging dan janin hingga bayi, sampai saat ini hidup yang ahad, hidup yang esa, yakni hayatullah. Maka cara menyembah kepada Allah, cara mengabdi kepada Allah itu adalah ketika kita sudah menyadari di dalam hati kita bahwa hidup inilah Allah, Zat yang mencipta dan yang menguasai seluruh manusia. Demikian wahai sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.